sampai kayak dilakuin kayak binatang lah gitu di sana tuh Pak. Kamu lihat kakak kamu di Lihat Pak yang barang di barang situ tuh Pak, sampai ya ke kamar tuh darah Pak. Ayo mau mati sampai Pak pulang dari situ tuh Pak, sampai 1 bulan saya baru sembuh ibaratnya. Kepala aja tuh makan aja kayak nggak bisa Pak. Oke, selamat datang di channel Deddy Monty guys. Jadi kasus Vina Cirebon sampai sekarang belum juga menemukan kejelasan ya, apakah ini merupakan kecelakaan murni atau memang terjadi pembunuhan di situ guys. Nah, bahkan kasus ini juga menyeret banyak hal-hal yang tidak terduga dan membongkar hal-hal yang mengerikan, seperti terjadi salah tangkap terhadap 7 terpidana dan juga penyiksaan di dalam penjara yang sangat mengerikan guys. Jadi gimana kronologinya, kita lihat bersama-sama. Let's go. Itu polisi binatang atau manusia? Kalau manusia, kenapa dia kasih manusia lain minuman air kencing? Nggak ada bos. Ya, nggak ada. Lu mau binatang apapun, nggak ada binatang yang ngasih anaknya atau ngasih binatang lain minum air kencing. Nggak ada. Anjing sekalipun nggak pernah ngasih anjing lain untuk minum air kencingnya dia. Hanya manusia. Dan manusianya itu manusia tertentu, yaitu polisi. Hanya polisi. Jadi memang hanya manusia biadab dan keji ya yang tega memberikan air kencing dan memaksa untuk meminumnya. Tidak ada binatang pun, tidak ada yang melakukan hal seperti itu guys. Benar kata Alvin Lim ya. Oke, lanjut ya. Gugun, Aris Papua, Aris Papua, Parudiana, Parudiana. Kalau Gugun ngapain? nyetrum, balsem, mukul, injek-injek, Kalau Aris Papua, sama, mukulin. emang pemukulan seperti apa Parudiana terhadap masnya? Langsung aja pancal, pukul, ibaratnya kepala lah. Langsung pukul-pukul aja di dalam kanit. Kalau untuk Aris Papua, Ya sama, pukulin. itu setiap hari, Enggak, sore aja itu sampai jam 12. setiap sore. Enggak, sorenya aja pas kena, pas jam setengah 5 sampai jam 12. Habis jam 11 kita pindah, mau masuk ke penjaraan, yang jaga penjaraan. Terus apa Ya. yang terjadi lagi? Dia dipukulin lagi sama yang penjaga tahanan loh. Kalau yang buat tahanan enggak, baik semua. Penjaganya aja yang pakai gembok. Itu melihat semuanya dari yang semua yang tertangkap itu saling melihat disiksanya. Saling melihat depan-depanan. Itu merubung bareng, itu hubungan. Kalau yang lihat Sakatata, apa yang Ya sama, dipukulin. Sama kayak kita kayak gini langsung dipukulin. yang terparah siapa? Eko, Hadi, Eka, saya, Jaya. Jadi kalau dilihat dari foto para korban yang dipukulin, memang ya ini nggak mungkin berbohong guys. Ini memang benar-benar terjadi ya. Saya nggak habis pikir ya, seorang penegak hukum, seorang polisi yang harusnya mengayomi rakyat, mengayomi masyarakat, bertindak setega ini guys. Oke, lanjut guys. Saya sekali sampaikan tadi sama Bang Bariman, saya nggak nangkap ya, saya hanya ngamankan aja. Beda ya, nangkap sama amankan. Karena saat itu pada saat ngamankan saya belum tahu kalau mereka pelakunya. Untuk penganiayaan juga Tidak ada. Tidak ada. Aldi, kamu ditangkap di mana, Di? Ditangkap di depan SMP 11, Lagi ngapain pada saat itu? lagi nganter motor. Lagi nganter motor, terus tiba-tiba gimana ceritanya? Langsung dipukul aja, langsung dimasukin di mobil, Pak. Langsung dipukulin. Sama berapa orang? 4. Langsung dari dalam mobil juga udah sampai dipukul terus. Apa mereka bilang apa? Bilangnya ya kayak gitu, suruh ngaku. Yang saya nggak tahu, ya bilang aja nggak tahu. Jadi di sini Pak Rudiana tidak mengakui guys. Beliau hanya mengatakan, beliau hanya mengamankan, tidak menangkap dan tidak ada penganiayaan. Sedangkan terlihat fotonya ya sampai babak belur, mata biru, segala macam. Jadi kalian lebih percaya siapa guys? Sadis ya. Tapi pertanyaannya pada saat itu, kamu Dipukul. bilang apa dia? Saya bilang suruh ngaku terus, Pak. Padahal saya nggak tahu. Ya bilang aja nggak tahu terus, Pak. Terus masih ingat muka penyidiknya? Masih, Pak. Tahu namanya nggak? Nggak tahu, Pak. Terus sampai ke kantor polisi? Ya di masa lagi, Pak. Sampai di masa lagi ya ibaratnya sampai ya rasa sakit, Pak. Ibaratnya berapa yang tahanan aja dilepasin pada suruh ngumpulin ya. Oh, tahanan dikeluarin? Tahanan dilepasin, Pak. Tahanan dikeluarin dari Ya, tahanan suruh kamu? Suruh dibancak menurut saya itu, Pak. Gila, tahanan keluar kayak gini ya? Habis dibancak dikasih balsem mata tuh, Pak. Kasih balsem, ini kasih balsem sampai di rambut tuh, Pak.
Mata kamu dibalsam, terus siapain lagi? Balsam pak, ya di balsam, di tangan tuh di apa di kursi tuh pak tuh, Gimana? Jadi tangan di kursi suruh di pakai kadang sepatu. oke. Iya. Terus Habis itu dimasukin penjaraan tuh si gembok tuh di kepala pak, dipukulin. suruh ngaku. Dan kamu nggak ngaku sama sekali? Enggak pak. Oke, terus sampai tadi katanya sempat ditembak gimana? Itu mau pulangnya pak, Mau pulang gimana? mau pulangnya pas sorenya pak. Oh, kamu dibebasin ceritanya? Iya, mau pulang tuh disuruh lari. Saya lari nggak mau, cuman udah pak masih mending saya mati di depan daripada saya lari. Oh, jadi kamu disuruh lari dari? Ya, dari kan itu suruh lari keluar. Oh, takutnya kau berpikir disangka melarikan diri terus kamu ditembak gitu kali ya? Iya. Takutnya gitu ya? Akhirnya di depan. Ditembak di mananya? Ya maksudnya langsung di sini. Ditembak pakai apa? Pakai itu pistol pak, Pistol apa? Kok nggak bolong? karet, langsung karet ya keras lah pak. Ah, Karet. peluru karet gitu kan? Iya, habis 3 kali langsung disuruh pulang aja pak. Terus kira-kira kalau kakak kamu yang kesana kenapa bisa masuk? Ya nya lebih keras pak, lebih banyak yang mukul. Sampai kayak dilakuin kayak binatang lah gitu di sana tuh pak. Kamu lihat kakak kamu di Lihat pak yang barang barang di situ tuh pak. Sampai ya sudah kamar tuh darah pak, banyak darah. Sampai ya nggak yang bisa jalan, sampai ibaratnya cuma jalan aja ngesot pak pulang tuh. Ayo mau mati sampai pak pulang dari situ tuh pak. Sampai 1 bulan saya baru sembuh ibaratnya. Kepala aja tuh makan aja kayak nggak bisa pak. Sampai 1 bulan sama ibu saya diurusin saya tuh sama bapak saya. Ya rasa hancur pak, rumah sampai hilang, rasa rumah ibu saya. rumah hilang. Iya pak. Kenapa? Buat apa? Kontang panting. Apa? Coba ceritain. Berarti uang itu buat apa? Jual rumah uang buat apa? Jujur bu. Bicara aja nggak apa-apa. Ada apa? Sampai jual rumah? Buat bayar pengacara. Pengacaranya siapa pada saat itu? Siapa? Oke, bayar pengacara jual rumah. Berapa jual rumah ibu? 100 juta. Kenal dari mana pada saat itu? Gak tahu. Bukannya awalnya dulu pengacaranya Bu Titin ya? Ayah tadi betitin. Terus kok berubah? Ya itu sih ngikut teman. Siapa yang mengarahkan? Jujur aja Bu. Mengarahkan? Kepala pengacara. Siapa? Oke, terus ke bayar 100 juta? Enggak. Enggak. Saya 40. Jual rumah 100 juta. Iya. Rumah hilang. Terus apa pada saat itu setelah ibu tetap anak ibu masuk juga? Nanti juga keluar pasti Oh, bilang apa gitu, meyakinkan ibu? anak-anak pasti keluar tanya gitu. Terus Ya udah gitu aja. anak-anak pasti keluar. Tapi ternyata hukuman seumur hidup. Iya. Ibu nanya nggak? Orang miskin nggak mungkin nanya orang kaya pak. Takut. Ibu sekarang nggak punya rumah berarti? Punya Sekarang punya. kali kecil. Oh, uang sisanya beli rumah. Beli tanah sama beli bikin rumah. Tadinya rumahnya di sini deket segini. Deket. Demi anak tercinta Bu ya jual rumahnya Bu. Kenapa lagi? Apa yang kamu rasakan hal itu? Ya rasanya hancur pak lihat orang tua sampai kayak gitu pak. Ya ibaratnya bapak saya kerja bikin rumah bener-bener, akhirnya buat kayak gitu aduh. Rasanya aduh gak kuat pak lihat orang tua kayak gitu tuh pak. Kamu marah? Gak diem pak. Kesel nggak kamu? Ya. Hati kamu tuh marah nggak dengan keadaan ini? Gak pak. Kamu marah sama polisi nggak melakukan itu dulu? Ya kalau saya orang terus pasti marah lah pak. Terus saya orang miskin gak bisa apa-apa pak. Ya udah aja pak. Menerima ya. Iya. Jangan Darah takut. nasi udah jadi bubur. Nggak ada kata orang miskin orang kaya. Kalau urusan keadilan, urusan rasa keadilan, kita siap membela kalian. Kalau memang kalian tidak bersalah, kita siap. Apalagi ada bapak-bapak ini, ya. Tenang, jangan pernah takut untuk mengatakan kebenaran. Jangan pernah takut.
Ini harusnya Pak Kapolri sudah lihat ya. Jangan pura-pura nggak dengar, jangan pura-pura nggak lihat dengan keadaan seperti ini. Dengan adanya korban salah tangkap yang disiksa dengan keji, dengan biadab, dengan semena-mena. Bukan hanya kerugian secara mental ya, secara fisik, bahkan kerugian secara ekonomi yang harus terpaksa menjual rumahnya demi membayar pengacara dan hasilnya pun nihil, tetap dihukum seumur hidup. Coba dibayangkan saja ya. Orang yang tidak melakukan apa-apa tiba-tiba dipaksa, dihajar, disiksa habis-habisan untuk mengakui hal yang tidak dilakukan sama sekali. Gimana rasanya guys? Sudah gila ini. Cuma perilaku oknum polisi yang goblok ya, yang sadis, yang lebih hina dari binatang. Bahkan binatang tidak akan melakukan hal sekeji ini. Jadi tolong kepada Bapak Listio Sigit sebagai Kapolri, segera usut tuntas kasus ini. Dan tolong hukum para oknum polisi yang sudah melakukan hal sekeji ini, yang sudah menyiksa, merenggut hak kemanusiaan seseorang.